Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Dwiyana Pahdi dengan NIM 66612300070. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi. Yang pertama ada visi Untirta, yaitu terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green or It's Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Selanjutnya, analisis visi Untirta. Visi Untirta sudah berorientasi pada masa depan, ditandai dengan adanya target tahun yaitu 2030. Penggunaan kata terwujudnya juga menunjukkan bahwa adanya target yang ingin dicapai di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, misi Untirta. Misi Untirta memiliki 3, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green or It's Green University. Selanjutnya yaitu analisis dari misi Untirta. Jadi misi Untirta itu sudah berorientasi pada masa kini, ditandai dengan penggunaan kata kunci meningkatkan. Kata ini menunjukkan bahwa Untirta memiliki fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung implementasi Integrated Smart and Green or It's Green University yang tertera pada visi Untirta. Selanjutnya ada tujuan dari Untirta. Untirta memiliki 6 tujuan yang bisa dilihat di PPT ini. Dan analisis dari tujuan Untirta yaitu tujuan yang ditetapkan secara umum telah mencakup semua misi yang dirumuskan. Dan terdapat beberapa poin yang dapat diperjelas dan diperkuat hubungannya dengan misi Untirta. Yang pertama ada tujuan 1-3 itu spesifik menguraikan hasil yang diharapkan, yaitu lulusan yang berkualitas dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Selanjutnya tujuan 4-5 itu menggarisbawahi pentingnya kemandirian institusi, tata kelola yang baik, dan kemitraan strategis yang semuanya merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat. Lalu tujuan 6 yaitu dengan menerapkan konsep It's Green University secara menyeluruh dalam lingkungan perguruan tinggi. Lalu ada sasaran Untirta. Sasaran Untirta itu sangat banyak, yaitu ada 30. Dan bisa dilihat di sini sangat banyak sekali. Lalu ada prinsip SMART dalam sasaran. Sebelumnya apa sih prinsip SMART itu? Jadi ada yang namanya specific, measurable, achievable, reasonable, and time bound. Kalau spesifik itu tujuan itu harus dirumuskan dalam suatu yang spesifik, sederhana, dan mudah dimengerti sehingga dapat dipahami oleh semua anggota organisasi. Measurable yaitu jelas, konkret, dan terukur dan mampu memberi motivasi bagi pegawai. Selanjutnya ada achievable. Achievable itu layak atau organisasi mampu untuk melakukan dan mencapainya. Reasonable itu selalu masuk akal atau logik dengan harapan dan kepentingan stakeholder serta perkembangan zaman atau realiti kehidupan. Selanjutnya itu time bound, yaitu memiliki tenggang waktu atau kemampuan untuk dicapai dalam tujuan. Nah, ini ada analisis SMART yang pertama yaitu spesifik. Nah, dalam sasaran strategis Untirta itu sudah memenuhi prinsip spesifik. Hal ini karena dalam rangka mencapai visi misi Untirta dijabarkan secara rinci dan spesifik bagaimana upaya yang ingin dicapai melalui sasaran yang berjumlah 30 poin. Namun terlihat bahwa ada 2 poin yang sama, yaitu pada poin 10 yang berisi meningkatnya jumlah publikasi dosen di jurnal nasional dan internasional bereputasi.
tetapi diulang kembali dengan substansi dan kalimat yang sama persis pada poin nomor 18. Selanjutnya analisis SMART yang kedua yaitu measurable. Dalam poin ini belum cukup menggambarkan prinsip measurable karena jika dilihat dari semua sasaran strategi Suntirta belum ada yang menunjukkan rincian dari tiap poin tersebut yang bisa diukur secara jelas. Contohnya pada kata meningkatnya jumlah publikasi dosen di Untirta nasional dan internasional bereputasi. Itu belum tergambar secara jelas jumlah publikasi yang dimaksud untuk ditingkatkan berapa rinciannya. Sehingga dalam hal ini belum cukup mampu menjadi motivasi bagi para sivitis akademika yang terlibat. Selanjutnya ada achievable. Dikarenakan pada setiap poin dalam sasaran strategi Suntirta belum cukup mampu tergambar secara detail, maka prinsip achievable dalam hal ini sulit untuk dianalisis rinciannya. Contohnya secara spesifik pada kalimat 16, meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk mengetahui layak dicapainya atau tidak, itu akan sangat bergantung pada ukuran seberapa besar jumlah kegiatan pengabdian tersebut. Namun secara general, sasaran tersebut layak untuk dicapai karena realistis untuk diterapkan. Selanjutnya ada poin reasonable. Saran strategi Suntirta itu dapat dibilang relevan dengan konteks lingkup bidangnya. Hal ini karena setiap sasaran tersebut masuk akal dengan situasi dan kebutuhan para sivitas akademika Untirta. Dan yang terakhir ada time bound. Untuk time bound itu belum ada spesifikasi waktu yang menunjukkan tenggat capaian dalam 30 poin sasaran strategis Untirta. Nah, dari 30 sasaran tersebut, batas waktu yang tidak terkomunikasikan secara jelas sehingga para sivitas akademika akan sulit memahami urgensi prioritas mana yang akan didorong untuk mengupayakan realisasi sasaran. Dan terakhir ada kesimpulan. Jadi visi Untirta itu mengarahkan pada masa depan dengan target pencapaian pada waktu tahun 2030, yaitu menjadi universitas yang terintegrasi dengan konsep Integrated Smart and Green University yang unggul di kawasan ASEAN. Dan misi Untirta itu berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Masanya yaitu masa kini. Selanjutnya tujuan Untirta itu telah mencakup visi yang telah dirumuskan dengan penekanan pada lulusan yang berkualitas, tata kelola yang baik, serta penerapan konsep It's Green University. Dan yang terakhir itu ada prinsip SMART dalam penerapan sasaran strategis seperti specific, reasonable itu sudah tercapai, namun pada aspek measurable dan time bound belum digambarkan secara jelas yang dapat menyulitkan pelaksana dan pemantauan progres sasaran. Selanjutnya sudah selesai. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf karena banyak kata-kata yang salah dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.